kembali ke politik. Mari kita bicara soal Pak Prabowo. Orang kemudian nggak masuk logikanya gimana caranya Prabowo, apalagi video Mas Anies itu bercerita waktu kampanye dan lain sebagainya diputar ulang terus tuh di 2016 ketika maju sebagai gubernur. Tapi toh Pak Prabowo memberikan memberikan bless gitu. Dan apakah memang nasibnya Pak Prabowo itu ya dukung Jokowi, kemudian compete dengan Jokowi, akhirnya Jokowi yang jadi. Kemudian mendukung Anies Baswedan, compete dengan Anies Baswedan, jangan-jangan Anies Baswedan juga jadi. Pola hubungan ini seperti apa? Banyak orang yang bilang sama aja nih. Ya inilah cermin dari petualang-petualang politik di Indonesia misalnya gitu. Gimana sih sebenarnya hubungannya sampai Mas Anies pada akhirnya, kalau pada akhirnya nanti sama-sama maju tuh enggak. Kok waktu itu kan janjinya nggak maju bareng gitu, memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk jadi presiden. Gimana Mas? Ya, saya bertugas di Jakarta belum 1 tahun. Ketika saya diundang oleh Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Waktu itu saya sampaikan terima kasih, ini sebuah kehormatan. Tetapi saya berjanji untuk bertugas di Jakarta 5 tahun. Dan itu janji yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo, janji yang saya sampaikan kepada rakyat Jakarta, dan itu juga jawaban saya ketika ditanya, Pak Anies apakah akan nyapres? Ketika di debat itu ditanyakan. Jadi janji saya itu berada di Jakarta selama 5 tahun. Alhamdulillah ini masuk minggu terakhir Mas. Tuntas sudah. Insya Allah husnul khotimah. Walk the talk ya. Ya. Jadi di mana petualangnya? Justru saya lagi mau konsisten. Bahkan yang mengajak saya untuk jadi cawapres itu Pak Prabowo. Yang saya waktu itu menyampaikan, Pak saya ini berjanji. Dan saya bilang terima kasih. Itu adalah sebuah kehormatan. Jadi saya berkomitmen untuk tidak ikut di dalam kompetisi Pilpres selama saya bertugas menjadi gubernur. Dan itu diungkapkan berkali-kali. Apalagi pada tahun 2019 itu beliau yang mencalonkan saya. Masa saya mau mengkhianati janji saya? Tapi itu nggak berlaku sekarang. Ini soal bukan masa berlaku seperti SIM STNK. Ini kayak SIM STNK. Saya sampaikan komitmen saya itu di Jakarta 5 tahun. Itulah komitmen yang saya pegang. Sesudah saya 5 tahun di Jakarta, saya ini tidak tahu juga akan apa. Sampai dengan minggu lalu memangnya saya tahu saya bakal jadi calon presiden. Kita tidak pernah tahu Mas. Sama seperti saya bulan Agustus 2016. Mana pula saya tahu bahwa saya akan jadi calon gubernur. Intinya saya mencoba untuk sebisa mungkin mentaati itu. Dan Mas sesungguhnya di tahun 2018 itu saya ini didatangi oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang meminta saya untuk menjadi calon presiden. Di 2019. Bahkan pertemuannya itu Mas, waktu itu saya sedang jadi, bukan juri, saya menonton final Abang None Jakarta. Pimpinan-pimpinan partai 2018 itu? 2018. Harus ketemu saat ini juga. Saya bilang saya nggak mungkin ketemu sekarang. Ini saya di dalaman acara. Kami datang ke lokasi acara. Sampai akhirnya pertemuan di belakang ruangan itu. Iya. Nah, ketika mereka bilang ini kami mencalonkan, apa jawaban saya? Saya bilang saya ini komit di Jakarta 5 tahun. Saya tidak bersedia. Ini ada waktunya nanti Mas. Untuk dibuka? Untuk saya ceritakan. Tapi saya ingin agar bila ada saksi-saksi itu ya? Ada. Bila ada janji yang tidak ditepati, itu bukan saya secara sengaja mengingkari, tapi ada ketidakmampuan, ada kekurangan sumber daya, ada kendala sehingga tidak mampu
terlaksana. Tapi bukan tidak terlaksana karena saya secara sengaja tidak menepati janji itu. Janji saya 5 tahun di Jakarta. Dan saya waktu itu pernah saya sampaikan, saya janji 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak mau. Kenapa saya tanyakan ini, Mas? Saya tidak mau fundraising. Ya. Kenapa saya mau tanyakan ini? Karena ini pasti akan jadi salah satu bahan untuk kemudian mempertanyakan integritas, mempertanyakan komitmen dan lain sebagainya. Dan itu sudah mulai kan di sosial media itu kemudian sudah mulai. Bagaimana kemudian jawaban Mas Anies terkait dengan itu? Ya tinggal dilihat aja janjinya apa, realisasinya apa. Janji 5 tahun di Jakarta, alhamdulillah saya tunaikan. Bahkan ketika saya diajak untuk menjadi wakil pun, saya bilang saya lebih baik di Jakarta. Jakarta dulu. Tuntaskan ini. Kenapa? Ini tanggung jawab saya. Mas, saya ini harus menjawab apa kepada jutaan orang yang mendukung, jutaan orang yang mendoakan. Dan banyak yang mendoakan itu saya tidak pernah ketemu, Mas. Terus kalau saya melewati janji itu, di tahun 2019 saya mencalonkan, penjelasan apa yang saya mau berikan? Kalau sekarang beda ceritanya. Janji saya 5 tahun di Jakarta, alhamdulillah selesai. Mandat ini saya kembalikan kepada rakyat Jakarta. Saya sekarang jadi orang bebas. Dan saya pun saat ini belum menjadi calon presiden. Saya ini disebut sebagai bakal calon. Jadi sesungguhnya perjalanan masih panjang. Kalau Mas, itu lihat janji saya untuk Jakarta, apa yang dijanjikan, ada 23 tuh. Mana yang tercapai, mana yang tidak. Nanti saya bisa tunjukkan tuh. Termasuk juga janji saya Jakarta 5